Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita dari drama series yang berjudul My Sweet Dear, dan ini adalah part keduanya. Jadi, jika teman-teman belum menyaksikan part sebelumnya, alangkah baiknya menyaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dipahami. Jika sudah, baik, kita langsung saja ke ceritanya. Setelah Jungwoo menikmati momen kebersamaannya dengan Do-kyun, ia kembali memperhatikan foto-foto selfie mereka dan tersenyum melihatnya. Hari berikutnya, Jungwoo malah datang tiba-tiba menggantikan Jae-hoon untuk menemani Do-kyun berbelanja. Do-kyun sempat heran, namun ia tidak enggan mengajari Jungwoo berbelanja. Setelah itu, mereka menyempatkan waktu mencicipi masakan tradisional. Jungwoo kurang suka memakan ikan mentah, tetapi Do-kyun mendesaknya untuk mencoba. Ia mengingatkan kalau seorang koki harus bisa mencobanya. Ia pun langsung menyendok makanan itu ke piringnya Jungwoo. Jungwoo akhirnya mencobanya dengan sedikit takut. Ia menyukai makanan itu dan memakannya dengan lahap. Mereka berdua terlihat lebih akrab. Do-kyun sesekali membantu mengusap mulutnya Jungwoo dengan tisu dan Jungwoo menyukainya. Di dapur, kepalanya Jungwoo sering terbanting ke si kurak yang ada di sana. Ia marah kepada rekannya karena lebih mengkhawatirkan rak itu daripada kepalanya. Jungwoo mendekati Do-kyun yang sedang mencoba rasa masakannya. Ia tak enggan menarik dan menjilat tangannya Do-kyun untuk ikut mencoba rasa masakan itu. Do-kyun heran dan langsung menarik tangannya kembali. Jungwoo pun memuji masakannya, tetapi menyarankan menambahkan sesuatu. Saat mereka terlihat akur, Jae-hoon datang mengganggu mereka. Ia curiga dengan kedekatan mereka dan mengaku cemburu dengan hal itu. Do-kyun pun langsung menjauhkan dia. Setelah itu, Jungwoo mengajak Do-kyun untuk makan malam di rumahnya dan Do-kyun tidak menolaknya. Jungwoo menyajikan makanan spesial untuk Do-kyun. Do-kyun benar-benar menyukainya. Saat itu juga, Jungwoo menanyakan apakah Do-kyun masih membencinya. Do-kyun menjawab kalau ia tidak pernah membenci Jungwoo, melainkan hanya merasa aneh ketika seseorang tiba-tiba berada di dapurnya. Jungwoo kembali bertanya jika Do-kyun masih kurang nyaman dengannya sekarang. Do-kyun tidak menjawab pertanyaan itu. Jungwoo pun berterus terang mengatakan kalau ia menyukai Do-kyun. Do-kyun juga membalas hal yang sama. Mereka kembali bersulang dan menikmati makanannya. Saat pulang, Jungwoo juga tak lupa membagikan foto-foto mereka kepada Do-kyun. Tak lama, Laura memanggil Jungwoo dan memintanya menandatangani kontraknya sebagai kepala chef. Jungwoo sempat ragu menandatanganinya dan curiga jika Laura akan memecat Do-kyun. Ia mencoba membela Do-kyun. Laura pun mempertanyakan ada apa dengan mereka berdua. Takut dicurigai, Jungwoo pun menandatangani surat itu, meski ia merasa kurang ikhlas. Di restoran, ia melihat Do-kyun membuat pelindung pada si kurak yang sering menyakiti kepalanya Jungwoo. Jungwoo pun menyadari kalau Do-kyun mulai peduli terhadapnya. Ia pun tiba-tiba memeluk Do-kyun dari belakang, seolah ia menyesali keputusannya telah menandatangani kontraknya. Ia mengaku stres dan mengajak Do-kyun ke sebuah wahana permainan. Di sana, mereka menaiki sebuah Ferris wheel. Jungwoo mengaku kalau ia hanya mengajak orang yang ia sukai ke sana. Do-kyun tersipu mendengarkannya. Ia juga mengaku bahwa ia mulai menyukai semua yang ia lakukan bersama Jungwoo. Ia pun berpindah duduk ke sampingnya Jungwoo. Mereka saling menatap dan mulai bergenggaman tangan, hingga akhirnya mereka pun berciuman. Sepulang dari sana, mereka masih enggan bergandengan tangan saat berjalan bersama. Jungwoo pun meminta Do-kyun untuk sama-sama tidak mengikuti kompetisi mereka nanti. Namun, Do-kyun malah menuduh Jungwoo seorang pengecut. Ia pun meminta Jungwoo untuk tidak membahas hal itu. Ia memilih hari itu untuk fokus menghabiskan waktu bersama-sama. Selanjutnya, Laura menelpon beberapa juri yang akan menghadiri kompetisi nanti. Ternyata, ia hanya menjadikan kompetisi itu sebagai formalitas dan telah memilih Jungwoo sebagai pemenangnya. Tak lama, Jungwoo pun muncul dan meminta berbicara dengan Laura. Ia mengajaknya berbicara di rooftop restoran itu. Jungwoo memohon agar kompetisi itu dilakukan dengan jujur. Ia mengaku siap menerima hasilnya apabila ia kalah. Ia memberitahukan kalau Do-kyun sudah mulai berubah, namun Laura tetap berpegang pada keputusannya. Pembicaraan mereka pun didengar oleh Ye-jun yang memanggil Laura untuk menemui seseorang ke restoran. Jungwoo menahan Yoo-jin dan menanyakan jika ia sempat mendengarkan pembicaraan mereka. Yoo-jin hanya diam saat itu. Jungwoo pun memintanya untuk tidak memberitahukan hal itu kepada siapa-siapa termasuk Do-kyun. Tetapi Yoo-jin melepaskan tangannya seolah tidak menerima permohonan dari Jungwoo. Suatu malam, Jungwoo kembali mengajak Do-kyun ke rumahnya dan menghadiahnya sebuah Ferris wheel yang kecil. Do-kyun sangat menyukai hadiah itu. Do-kyun membawa hadiah itu dan berjalan pulang sendirian. Saat di perjalanan, Yoo-jin menelponnya dan memberitahukan apa yang sempat ia dengar dari pembicaraan Jungwoo dengan Laura. Do-kyun kembali ke rumahnya Jungwoo dan melemparkan hadiah itu kepadanya.
Ia meminta Jungwoo untuk mengakui apa dibalik dari semua kebaikannya. Jungwoo kebingungan saat itu. Do-kyun pun memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh Yoo-jin. Ia mendorong Jungwoo hingga terjatuh. Meski Jungwoo meminta untuk menjelaskan semuanya, namun Do-kyun membalas kalau ia tak ingin mendengarkan penjelasan apapun darinya. Ia mengaku tak mengenal Jungwoo dan tak ingin melihatnya lagi. Saat ia hendak pergi, Jungwoo mendesaknya untuk membawa hadiahnya kembali. Do-kyun pun tetap pergi membawa hadiah itu. Do-kyun sempat duduk dan menangis di luar. Jungwoo terpikir untuk mengejarnya setelah beberapa saat, namun ia tidak berhasil mengikuti Do-kyun. Ia hanya melihat hadiah darinya ditinggalkan di sebuah tempat duduk. Esok harinya, Do-kyun tidak masuk bekerja. Jungwoo berusaha menghubungi, namun handphonenya Do-kyun tidak aktif. Sementara mereka memiliki banyak orderan dan mereka khawatir jika Do-kyun sedang sakit. Jungwoo masih bertahan di restoran hingga malam hari dan ia menyesali perbuatannya. Setelah beberapa saat, Do-kyun datang ke restoran itu. Kali ini ia datang untuk mengatakan bahwa ia sangat membenci Jungwoo. Namun ia mengaku bodoh karena masih merindukan Jungwoo. Ia pun menanyakan apakah kebersamaan mereka selama ini adalah sebuah kebohongan. Jungwoo langsung memeluknya dan mengatakan kalau ia tulus mencintainya. Setelah itu, Jungwoo pun memberitahukan niatnya untuk melewatkan kompetisi itu. Namun Do-kyun menyarankannya untuk tetap mengikutinya. Ia menyemangati Jungwoo agar bisa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Jungwoo terharu mendengarkannya dan kembali memeluk Do-kyun. Hari kompetisi akhirnya dimulai. Sebelum memulainya, Do-kyun memperbaiki dasinya Jungwoo. Jungwoo juga tak lupa membenarkan ikatan tali celemeknya Do-kyun. Hal itu mengingatkan mereka pada pertemuan pertama. Mereka pun tetap saling mendukung. Malamnya, mereka pun mempresentasikan hidangan mereka dengan tema dari pengalaman masing-masing. Laura lebih tertarik dengan rasa baru yang dibuat oleh Jungwoo, sedangkan Do-kyun tetap menghidangkan sajian klasiknya. Laura tetap memilih Jungwoo sebagai pemenangnya. Meski begitu, Do-kyun tetap bangga dan senang melihat Jungwoo. Karyawan yang lainnya juga tetap mendukung keduanya. Jungwoo kembali mengajak Do-kyun ke rumahnya. Mereka sambil merayakan bahwa Jungwoo telah menjadi kepala chef di Laura Dining. Jungwoo meminta Do-kyun untuk bertahan bekerja di sana. Namun Do-kyun menjawab bahwa ia harus pergi demi Jungwoo. Saat itu juga Jungwoo menyerahkan hadiahnya kembali kepada Do-kyun. Do-kyun heran dan menyadari bahwa Jungwoo pernah mengikutinya. Jungwoo pun meminta Do-kyun membawa hadiah itu bersamanya agar ia tetap mengingatnya. Do-kyun pun berjanji akan mengingatnya setiap hari. Mereka pun melanjutkan makan malam mereka dan bersulang. Selanjutnya, Jungwoo akhirnya belanja sendirian dan mengingat apa yang dikatakan oleh Do-kyun untuk memeriksa yang terbaik. Ia akhirnya terbiasa dengan hal itu. 3 bulan kemudian, restoran mereka tetap berjalan dengan baik dengan menu spesial yang dibuat oleh Jungwoo. Namun, Jungwoo terlihat lebih ramah dan lebih ceria saat berfoto bersama tamu. Ia berhasil membawa suasana restorannya dengan gaya yang trendy. Yoo-jin juga begitu dekat dan bangga melihatnya. Namun, Jungwoo tidak bisa menghilangkan memorinya Do-kyun dari restoran itu. Tak lama setelah itu, ia menerima telepon dari Do-kyun yang mengajaknya untuk bertemu kembali di wahana permainan. Jungwoo pun pergi sambil berlari ke tempat itu. Mereka mengaku saling merindukan dan mereka pun berpelukan. Do-kyun juga membawa Jungwoo berjalan ke pantai di mana sebelumnya mereka menghabiskan waktu bersama. Di sana, ia pun menunjukkan restoran barunya yang sebentar lagi akan dibuka. Ia pun memberitahukan tujuannya mengundang Jungwoo sebagai pelanggan pertama di restorannya. Jungwoo senang mendengarkannya. Ia juga melihat hadiahnya diletakkan sebagai hiasan di restoran itu. Do-kyun pun menghidangkan menu spesial baru darinya yang terlihat berbeda. Ia mengaku terinspirasi dari Jungwoo. Jungwoo mencicipi makanan itu dan mengagumi rasanya. Do-kyun pun meminta sarannya Jungwoo untuk menamai menu baru itu. Jungwoo pun menyarankan nama menunya menjadi My Sweet Dear. Do-kyun setuju dengan nama itu. Mereka pun kembali berpegangan tangan. Beberapa lama kemudian, Yoo-jin meminta Jungwoo untuk menemui seseorang pelanggan. Jungwoo sempat merasa bosan saat tamu meminta berfoto dengannya. Namun, Yoo-jin memberitahukan kalau pelanggan itu hanya ingin berbicara dengannya. Ternyata pelanggan itu adalah Do-kyun yang datang menggunakan ribbon dengan penampilannya yang terlihat sukses. Jungwoo sempat tidak mengenalnya sebelum Do-kyun membuka ribbonnya. Do-kyun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Jungwoo saat mereka pertama kali berjumpa. Ia memuji dan menyuap makanannya ke Jungwoo. Ia juga menarik dan mengikat tali apronnya Jungwoo. Mereka tersenyum satu sama lainnya dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Sebuah kisah romansa yang sangat berkesan dan menarik. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa juga memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.